Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lismina. Saya mengajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Nurul Fatah, Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 program studi Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK IAIN Madura dengan nomor peserta 48916101390083. Pada hari ini Senin tanggal 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Nurul Fatah Martapura dengan materi Kula Proceeding. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, semuanya selamat pagi. Pagi. Oke, siapa hari ini yang tidak masuk sekolah? Doni, terus Edi. ya. Kemana temannya? Kemana temannya? Sahih. Baiklah, semoga ya teman kita yang tidak sekolah, ya kita doakan agar lekas sehat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Memimpin doanya sebelum belajar, silakan untuk Amanda Putri tolong dipimpin dengan doa. Doa mulai.
silakan duduk. Yang membedakan ya materi dari MI ke materi MTS ini, apa yang membedakannya? Pengetahuannya lebih luas. Oke, kalau di MTS pengetahuannya lebih luas. Kalau di MI itu hanya secara Dasar. umum, secara ringkasan saja. Tujuan pembelajaran kita itu ada yang pertama menjelaskan prestasi yang dicapai oleh pelapor Rasyidin. Nah, yang kedua menjelaskan hikmah dalam itu prestasi pelapor Rasyidin. Yang ketiga menjelaskan gaya kepemimpinan pelapor Rasyidin. Yang keempat menjelaskan kisah ketegasan Abu Bakar dalam menghadapi saat kekacauan ya saat Nabi Muhammad SAW wafat. Dan yang kelima meneladani gaya kepemimpinan pelapor Rasyidin. Oke. Yang keenam yaitu meneladani perilaku positif pelapor Rasyidin ya. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran materi kita hari ini. Ini adalah pembelajaran konsep pembelajaran kita tentang perkembangan Islam pelapor Rasyidin ya. Yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Dan materi selanjutnya itu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tapi kita akan mempelajari dulu mengenai perkembangan Islam pelapor Rasyidin. Tepuk semangat. Jika ini ada ditunjuk ya. Jika 32 itu 1, maka 2522 itu berapa? Sekarang ya, bukalah buku paketnya, buku LKS-nya. Ya, setelahlah kata atau istilah dasar kata baru yang kalian belum mengerti. Jadi nanti ditulisnya per kelompok ya, mencarinya per kelompok. Misal kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti setelah kalian buat, kalian kumpulkan ke depan. Oke, silakan dikerjakan. Ini juga gelar yang diberikan oleh Abu Bakar ya. Apa gelar yang diberikan Abu Bakar? Jadi yang berarti benar atau jujur. Ini dari kelompok 1, sekarang dari kelompok 2. Kelompok 2 ini ada alfa. Gelar untuk Umar yang berarti membedakan antara yang benar dan antara benar atau salah. Junun itu sendiri adalah gelar yang diberikan untuk Utsman bin Affan yang berarti 2 cahaya, yaitu cahaya iman dan cahaya amal. Jadi makanya gelar itu diberikan untuk Utsman bin Affan. Itu dari khilafah itu adalah sistem pemerintahan ya, sistem pemerintahan yang dipimpin oleh khalifah. Peristiwa pemberontakan terhadap umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW itu yang dinamakan Ridha. Oke, ini adalah mengenai pengertian Khulafaur Rasyidin ya. Nah, Khulafaur Rasyidin itu atau Khulafa Ar-Rasyidin itu berasal
Dituju? Ya, orang yang dituju sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah ya. Itu adalah setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Kita akan menyaksikan cuplikan video mengenai ya sahabat Nabi atau yang menjadi khulafaur rasyidin. Ya, simak. Perjuangannya dalam menjunjung tinggi syariat Islam dilanjutkan oleh para sahabat. Mereka kemudian di Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau penguasa yang mendapatkan. Mereka lah yang menjadi khalifah atau pemimpin bagi umat Islam setelah Rasulullah wafat. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin merupakan masa yang penting dalam perjalanan Islam. Keempatnya berhasil memperluas syiar agama Islam hingga keluar jazirah Arab, menyelamatkan Islam serta meletakkan dasar-dasar kehidupan agama Islam terhadap umatnya. Para sahabat Nabi termasuk Khulafaur Rasyidin itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempatnya memegang kendali pemerintahan Islam selama kurang lebih 30 tahun. Di video kali ini kita akan menceritakan kisah Khulafaur Rasyidin. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa Dari video yang kalian saksikan tadi, nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah. Abu Bakar adalah anak dari Abu Quhafah dan Ummul Khair yang lahir pada tahun 573 Masehi. Kedua orangnya adalah bangsawan dan saudagar yang dihormati masyarakat Quraisy. Abu Bakar sudah bersahabat dengan Nabi sebelum datangnya Islam. Setelah Islam datang, Abu Bakar adalah orang pertama di luar keluarga Nabi yang memeluk Islam. Abu Bakar mengorbankan banyak harta bendanya untuk perjuangan Nabi. Nabi Muhammad SAW memberi gelar Abu Bakar dengan As-Siddiq karena sifat benar. Abu Bakar selalu berkata benar. Dia membenarkan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di masa kepemimpinannya yang singkat, Abu Bakar menyelesaikan perpecahan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab. Beberapa suku tak mau lagi tunduk kepada pemerintahan Madinah setelah Rasul wafat. Mereka menganggap perjanjian berakhir seiring wafatnya Rasul. Abu Bakar menyelesaikan perpecahan ini melalui perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Salah satu panglima yang berjasa dalam perang ini adalah Khalid bin Walid. Hal lain yang dihadapi Abu Bakar yakni orang yang tak membayar zakat dan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai nabi pengganti Rasulullah. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan memilih tentara ke berbagai daerah. Pada tahun 534 Masehi, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid dan pasukannya ke Irak. Mereka berhasil menguasai Al-Hirah. Ia juga mengirim ekspedisi ke Suriah di bawah pimpinan keempat Abu Bakar, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, serta Syurahbil. Selama menjadi khalifah, beliau selalu memperhatikan rakyatnya. Hidupnya sangat sederhana dan tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya. Dikisahkan, ketika Khalifah Abu Bakar merasa ajalnya hampir datang menjemput, beliau memanggil putri tercintanya Sayyidah Aisyah untuk menyampaikan sebuah wasiat. Wahai Aisyah putriku, aku telah diserahi urusan kaum muslimin. Aku telah memakan makanan yang sederhana dan aku juga telah memakai pakaian yang sederhana dan kasar. Yang tersisa dari harta kaum muslimin padaku adalah seekor unta, seorang pelayan atau pembantu rumah tangga, dan sehelai permadani yang sudah rusak. Kalau aku wafat,
kirimkan semuanya kepada Umar bin Khattab, karena aku tidak ingin menghadap Allah sedangkan di tanganku masih ada harta kaum muslimin walaupun sedikit. Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah di Madinah. Beliau dimakamkan di sebelah makam Rasulullah di Masjid Nabawi. Setelah Abu Bakar wafat, kekhalifahan pun digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada 574 Masehi. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Ia adalah putra dari Khattab bin Naufal dan Harthama binti Hisham. Kedua orang tuanya berasal dari suku Adi, suku yang terpandang di kalangan orang-orang Quraisy. Leluhurnya adalah pejabat kota besar dan pedagang. Beliau seringkali ikut orang tuanya berdagang ke luar negeri. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sangat keras menentang zaman Rasulullah. Bahkan ia pernah mengadakan percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah. Ketika mendengar adiknya Fatimah dan suaminya masuk Islam, Umar sangat lega. Hingga tiba pada waktunya, terketuklah hati Umar dengan mengurungkan niat untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Umar baru memeluk agama Islam. Keislaman Umar memberikan pengaruh besar bagi penduduk Makkah. Beliau hadir menjadi salah satu penguat dan semangat untuk memperjuangkan. Siapa ya yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Pertanyaannya itu adalah jelaskan gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Oke, boleh angkat tangannya. Dengan keadilan dan kesederhanaan, musyawarah dan partisipasi, pengawasan. Oke, sekarang punya adalah bumi itu bulat. Ya, punya adalah bumi itu bulat. Oke, kalau roda itu satu, kalau berbohong itu berapa? Kalau roda itu satu, kalau dua. Oke, dua. Sekarang ya, kalau donat itu satu, kalau ondel-ondel berapa? Dua. Lagi ya. Kalau lontong itu dua, maka boboho berapa? Tiga. Iya, tiga. Lagi ya. Kalau kolong meja itu dua, ya. Kalau kolong meja itu dua, kalau balon itu berapa? Satu. Oke. Sekarang apa ya yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Pertanyaannya itu adalah jelaskan gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Pertanyaannya, jelaskan gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Oke, boleh angkat tangannya. Dengan keadilan dan kesederhanaan, musyawarah dan partisipasi, pengawasan dan transparansi, kesabaran dan diplomasi. Oke, bisa diulangi lagi. Dengan keadilan dan kesederhanaan, musyawarah dan partisipasi, pengawasan dan transparansi, kesabaran dan diplomasi. Oke, tepuk tangan dulu buat temannya. Ya, jawaban yang bagus. Oke, pertanyaan berikutnya yaitu jelaskan kisah ketegasan Abu Bakar dalam menghadapi saat kekacauan saat Nabi Muhammad SAW Kematian Nabi Muhammad, mengambil alih kepemimpinan mengambil alih kepemimpinan. Nabi Muhammad SAW. Oke, tepuk tangan dulu buat temannya. Ya, jawaban yang bagus. Yang membuat poster ya mengenai dari video tadi.
membuat poster singkat tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin. Boleh cari di buku pelajarannya, nanti dipresentasikan. Jadi dibentuk kelompok 3 atau 4 orang. Jadi kalian nanti buat kelompok 4 atau 3 orang. Buat kelompok 4 atau 3 orang. Nah, setelah buat kelompok kalian buat poster. Nanti dipresentasikan di depan kelas. Paham? Baiklah, setelah selesai membuat poster, kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Untuk kelompok 1, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan poster singkat sejarah singkat Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan, khalifah ketiga dalam sejarah Islam, dikenal karena keteladanan dan kepemimpinan, kedermawanan dan kesederhanaan. Contoh keteladanan Utsman bin Affan: 1. Kepedulian terhadap agama dan umat. 2. Kedermawanannya. 3. Sederhana dan rendah hati. 4. Keberaniannya. 5. Teguh dalam iman. Utsman bin Affan juga dikenal karena jasanya dalam mengumpulkan dan memodifikasi Al-Quran. Utsman bin Affan memberikan inspirasi bagi umat Islam untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dalam kepemimpinan, kedermawanan, kesederhanaan maupun keimanan. Demikian sejarah singkat mengenai Utsman bin Affan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita panggil kelompok 2. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Badani. Saksikan menyelenggarakan karena saya membenarkan adalah satu Rasulullah SAW berkaitan dengan hal ini. Masjid Al-Aqsa, orang-orang banyak mempertanyakan kebenaran cerita tersebut. Bahkan banyak di antara mereka menjadi malam dirinya telah diisyaratkan ke Baitul Maqdis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertahan di kelompok 2. Buka buku mata pelajarannya yang kalian baca. Buku mata pelajarannya yang buku pelajarannya dibuka. Kalian baca ya, terus boleh dapat kata baru yang dipelajari dari bacaan tersebut. Jadi boleh kata di situ dapat kata baru yang dipelajari di buku tersebut. Baiklah, tadi mengenai presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, setelah kalian presentasi, apa saja yang kalian dapat dari materi Khulafaur Rasyidin ini? Dan bagaimana cara kalian untuk meneladani sifat Khulafaur Rasyidin? Yang pertama itu adalah mengembangkan keadilan dan kesetaraan ya. Baik itu ya dalam berusaha untuk berlaku adil dan setara dalam segala aspek kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Ya. Kedua, meningkatkan kesabaran dan ketegasan. Nah, dalam meningkatkan kesabaran ini kita itu harus bersabar dalam menghadapi segala ujian. Dan untuk ketegasan, ketika kita mengambil keputusan, kita harus ya punya konsekuensi, itulah apa? Keputusan kita harus berpegang teguh pada keputusan ya, dengan mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, dari materi ini apa saja dari materi Khulafaur Rasyidin ini? Yang pertama ada apa? Iya, jadi mengenai yang pertama itu adalah tentang kepemimpinan dan pemerintahan. Yang kedua ada apa? Keadilan dan kesetaraan. Yang ada keadilan dan kesetaraan ya. Dimana di sini ya kita harus memahami pentingnya persamaan derajat ya, kita tidak memandang perbedaan derajat tapi persamaan derajat. Terus itu kita harus apa lagi? Kesetaraan dalam masyarakat. Ya, kesetaraan dalam masyarakat
berkonsultasi di mana di sini ya, ketika kita mengambil keputusan dalam suatu kelompok kita harus bermusyawarah ya mengembangkan kemampuan musyawarah. Nah, misalnya ya ketika kita akan mengadakan pemilihan ketua kelas ya, terus kita menentukan misal kerja kelompok untuk materi yang akan dipresentasikan. Yang keempat apa? Ya, mengelola keuangan dengan bijak. Nah, artinya kita harus menggunakan keuangan itu secara efisien ya dan efektif untuk menghindari pemborosan. Ya, maksudnya tadi kita harus memilih yang mana kebutuhan yang paling penting dibandingkan kebutuhan yang lain. Selanjutnya, yang kelima apa? Ya, di sini kita mengembangkan akhlak dan moralitas. Maksudnya itu ya, akhlak kita itu adalah akhlak yang baik hati, terus jujur ya, dan memiliki integritas yang tinggi. Yang keenam apa? Oke, di sini ada meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Jadi, ketika kita akan menjadi seorang pemimpin, kita harus berusaha menjadi pemimpin yang baik ya, baik dalam keluarga, masyarakat maupun pekerjaan. Ya, pekerjaan. Yang kedua, ya, mengembangkan kesederhanaan. Nah, di sini ya, kita dianjurkan untuk hidup sederhana. Ya, tidak hidup hedon ya, atau hidupnya itu menonjol lah. Oke, selanjutnya ada yang kedelapan apa? Meningkatkan iman dan takwa. Ya, meningkatkan iman dan takwa, yaitu kita akan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Selanjutnya baiklah, tadi ya pelajaran materi khulafur rasyidin. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari materi khulafur rasyidin ini kita mampu meneladani dan menerapkan ya sifat-sifat terpuji dari khulafur rasyidin ini di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi pembelajaran yang telah saya bahas pada sesi kali ini. Semoga penjelasan yang diberikan dapat memperkuat pemahaman dan kompetensi kita sebagai calon pendidik profesional. Teruslah berproses, reflektif, perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa pada sesi pembelajaran berikutnya. Salam hangat dan tetap semangat dalam menjalani PPG. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.